Shalom adik-adik ya, jumpa lagi di dalam ibadah anak sekolah minggu. Pagi hari ini kakak mengajak semuanya tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Biarpun kita masih mengadakan ibadah online, tetapi adik-adik yang ada di rumah tetap semangat ya. Dan harus selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mengadakan ibadah online pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala berkat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jaga kami, kesehatan kami Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mengadakan ibadah online. Kiranya Tuhan menyertai, memimpin. Terlebih Tuhan Engkau juga memberkati buat adik-adik kami yang ada di rumah, supaya mereka Tuhan boleh Engkau berkati melalui ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, jumpa lagi adik-adik. Ya, sekali lagi selamat bertemu kembali dengan Kak Didi di dalam ibadah anak sekolah minggu. Kakak mau tanya, siapa di sini yang masih baru bangun tidur? Ya, kakak mengharapkan semuanya sudah bangun, ya sudah mandi, ya sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Yuk kita akan memuji nama Tuhan, kita akan pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Ya, semangat adik-adik ya, kita mau memuji nama Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudariku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat ya. Kita mau berikan sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita, karena Tuhan Yesus layak ditinggikan dan diagungkan. Nah adik-adik, kita akan sambung pujian kita selanjutnya, kita pujikan dalam nama Yesus. Ya, kita kalau adik-adik ingat ya, pakai gerakan boleh pakai gerakan. Biar kita juga sambil senam pagi dengan menggerakkan badan kita supaya badan kita tetap sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Berikan sorak-sorai. Ya. Kau percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan, adik-adik ya. Maka dari itu saya mengajak adik-adik yang di rumah tetap selalu mengandalkan Tuhan ya. Baik, kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita akan pujikan bila roh Allah ada di dalamku. Kita mau menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya ya adik-adik. Bila kita mau belajar menari untuk Tuhan, karena Tuhan pun disenangkan bukan melewat pujian, tapi ketika kita mau menari untuk Tuhan, Tuhan pasti akan disenangkan. Ya adik-adik ya, tetap semangat. Nah sebentar adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau siapkan hati kita. Kakak percaya bahwa firman Tuhan boleh memberikan kekuatan buat adik-adik yang ada di rumah. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita, tapi kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan pujikan, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa,
ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi buat adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau mau jaga supaya mereka boleh duduk dengan tenang dan boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bila kita mau duduk dengan tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama dengarkan firman Tuhan, yuk. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Bagaimana, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Jika tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mari saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pasang telinga kita untuk mendengarkan Tuhan, firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik, kalau kita mendengar nama Sefanya, nah adik-adik pasti sudah pernah ya, mungkin punya teman atau mungkin tetangga namanya Sefanya. Wah bagus ya namanya ya adik-adik ya. Sefanya di dalam Alkitab adalah seorang nabi Tuhan. Kalau dulu adik-adik pasti sudah tahu tugasnya nabi apa? Iya, tugasnya nabi adalah menyampaikan pesan Tuhan. Nah, Sefanya ini juga mempunyai tugas yaitu menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel yang ada di Yehuda. Nah, Sefanya ini adalah seorang keturunan raja. Nah, jadi adik-adik seorang nabi tidak harus dari suku Lewi, yaitu suku yang melayani bait Allah, tetapi boleh siapa saja asalkan dia sungguh-sungguh dan dipakai Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Jadi Sefanya ini adalah keturunan raja yang menjadi nabinya Tuhan. Nah, adik-adik, Sefanya mempunyai arti Tuhan yang tersembunyi. Nah, Sefanya mempunyai arti nama Tuhan yang tersembunyi. Ketika Sefanya melayani bangsa Yehuda, ketika itu bangsa Yehuda sedang menghadapi suatu tren. Tahu nggak tren ya adik-adik? Tren itu sesuatu yang sedang apa ya? Sedang musim ya, sedang musimnya. Nah, bangsa Yehuda sedang musim menyembah berhala. Mereka membuat patung-patung untuk bintang-bintang, untuk matahari, untuk bulan. Boleh nggak adik-adik menyembah patung? Tidak boleh ya, tetapi kita harus menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Nah, ketika itu Sefanya memperingatkan kepada bangsa Yehuda supaya kembali menyembah Tuhan. Kita tidak boleh menyembah patung, karena kalau kita menyembah patung itu berarti berdosa, berarti kita mencurangi Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada patung. Padahal patung itu buatan siapa adik-adik? Patung itu buatan manusia. Wah lucu ya, jadi patung dibuat oleh manusia juga disembah oleh manusia. Kalau kita menyembahnya kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan matahari,
bulan, binatang, juga manusia ciptaannya Tuhan. Karena itu kita tidak boleh menyembah yang selain Tuhan. Kita tidak boleh menyembah pohon, kita tidak boleh menyembah patung-patung buatan manusia, tetapi kita harus selalu menyembah kepada Tuhan. Nah adik-adik, Nabi Sefanya memperingatkan kepada bangsa Yehuda untuk berbalik, untuk mereka bertobat dari cara mereka yang salah, dari cara mereka menyembah berhala. Itu yang disampaikan oleh Nabi Sefanya, dan itu juga keinginan Tuhan. Tuhan tidak ingin untuk menghukum umatnya, jadi sebelum dihukum diperingatkan dulu. Nah seperti kalau ada guru ya adik-adik ya di sekolah biasanya nggak langsung menghukum ya adik-adik, diperingatkan dulu, ayo bikin PR apa enggak, kalau nggak bikin PR nanti akan dihukum. Jadi kalau nggak mau dihukum harus taat. Nah seperti juga bangsa Yehuda, supaya tidak dihukum mereka harus taat, mereka harus taat kepada pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Sefanya. Nah adik-adik, melalui Nabi Sefanya ini, kalau adik-adik bisa baca di rumah, bisa buka Alkitabnya, ada Sefanya pasal 1 sampai pasal 3, sedikit sekali itu ya pasalnya, bisa adik-adik baca. Nah dari pasal-pasal itu kita bisa mengambil kesimpulan, pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda, juga pesan Tuhan untuk adik-adik, juga kakak-kakak semua, untuk kita saat ini. Yang pertama adalah kita harus mencari Tuhan. Apa itu maksudnya Kak Winda? Mencari Tuhan dengan cara berdoa. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita mencari Tuhan ya adik-adik ya. Kita harus rajin berdoa. Kemudian kita rajin beribadah. Mungkin kita belum bisa beribadah secara tatap muka ya, tetapi nanti bulan depan kita bisa tatap muka. Yuk adik-adik semua bisa hadir, kita mau sama-sama bersekutu, beribadah dan mencari Tuhan. Kemudian kita harus mencari kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan kalau Tuhan ingin umatnya untuk bertobat. Jadi kita harus juga mencari kebenaran firman Tuhan. Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan dan juga menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kemudian kita harus mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Dikatakan kalau Tuhan seneng gak sama anak yang sombong? Gak seneng ya, anak yang sombong itu Tuhan gak suka, tetapi Tuhan suka dengan anak yang mencari Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang benar dan adil. Walaupun mungkin kita sering jatuh ke dalam dosa ya adik-adik, gak hanya sekali, dua kali, berkali-kali. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kita mau berbalik, kita mau bertobat, Tuhan kira-kira mengampuni apa tidak adik-adik? Pasti mengampuni, karena Allah kita, Tuhan kita Maha Pengampun, Dia juga Maha Pengasih. Nah karena itu adik-adik, ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus dalam hati kita, kamu itu melanggar firman Tuhan loh, kamu itu berdosa, ayo cepat-cepat bertobat. Nah ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita harus turut, kita langsung berdoa, Tuhan ampuni. Mungkin tadi bohong gitu ya, tadi aku sudah bohong, Tuhan ampuni aku. Apalagi kira-kira yang biasa dilanggar oleh adik-adik, tidak hormat sama orang tua. Nah itu juga ya, dikatakan dalam firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mungkin suatu ketika kita marah-marah gitu ya, wah mama gini gitu ya, marah sama mamahnya gitu ya. Kemudian kita menjadi apa? Di dalam hati, wah tadi kok marah-marah sama mamahnya ya. Nah yuk adik-adik berdoa, kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni. Tuhan pasti akan mengampuni kita dan Tuhan akan memperbarui hati kita. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita jadi ingat, wah ini dosa gitu ya. Tetapi kalau anak-anak yang tidak tahu firman Tuhan, mereka tidak tahu kalau oh bohong itu dosa, oh kalau nggak hormat orang tua itu dosa, karena mereka tidak tahu. Nah tugasnya adik-adik yang tahu akan firman Tuhan, memberitahu temannya. Ketika temannya bohong, katakan loh nggak boleh bohong loh ya, bohong itu
dosa. Nah, jadi anak-anak, adik-adik di rumah juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Bisa juga memberikan nasihat kepada temannya supaya temannya juga mau bertobat. Nah, kemudian ketika kita mengalami sesuatu yang membuat hati kita sedih, mungkin Tuhan aku sudah belajar, tetapi ulangannya tetap dapat jelek. Apakah Tuhan gak sayang sama aku? Gitu ya. Tidak ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan ingin ketika kita mungkin sudah belajar nilainya jelek, Tuhan ingin kita tetap apa? Tetap semangat belajar. Tuhan ingin melihat kira-kira adik-adik ini kalau ulangan nilainya jelek, kira-kira mau nyontek apa enggak ya? Nah, kira-kira nyontek itu boleh enggak? Nyontek itu tidak boleh ya adik-adik ya. Nyontek temannya itu berarti kita mencuri. Nah, temannya sudah giat belajar terus kita enak-enakan nyontek. Nah, itu enggak boleh ya adik-adik ya. Tuhan ingin kita melakukan firman Tuhan dan apapun hasilnya kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Asalkan adik-adik tetap setia, tetap menjadi pelaku firman Tuhan, percaya Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik melalui kitab Sefanya ini kita diingatkan Tuhan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan, dan kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, kita akhiri dulu, kita masuk ke dalam doa. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, bila kami sudah boleh memuji Engkau dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu, anak-anak yang berani menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam setiap hati kami, boleh mengingatkan kami bila kami sudah melakukan hal yang berdosa ataupun hal yang melanggar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan mengasihi kami dan akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap keluarga, adik-adik yang ada di rumah. Engkau memberi kekuatan, kesehatan, dan berkat ya Bapa, Kau curahkan untuk keluarga semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oh iya adik-adik, sebelum berpisah ada pengumuman buat adik-adik semua. Nanti tanggal 7 November hari Minggu kita akan mulai ibadah secara onsite alias tatap muka. Jadi adik-adik silakan hadir, kita akan bersama-sama sekolah minggu bersama teman-teman semua memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pukul 8 pagi. Nah diingat-ingat ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.